Ayat 13 itu bisa jadi satu poin mengapa kita harus berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, ya kan. Artinya ayat 13 itu bisa ditekankan bahwa Tuhan itu pasti akan datang. Ya kan? Dia tidak sekedar meden-medeni, tapi bahwasanya Tuhan itu pasti akan datang, tidak sekedar cerita omong kosong. Sebab itu kita patut untuk hidup berjaga-jaga. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan digenapi. Dia akan menepati janjinya. Nah, kapan itu kita nggak perlu tahu. Bahkan kita adalah berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, ayat 6. Kemudian yang kedua karena ada waktunya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pintu tertutup itu kan ayat 11 sampai 12 itu. Bahkan Tuhan mengatakan aku gak kenal kamu gitu kan. Ngeri ya. Ada waktunya, kesempatan itu berakhir gitu loh. Jadi aplikasi ini nek saiki masih hidup, saiki masih diberi kesempatan untuk hidup, menata hidup, menata diri, ya. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Hiduplah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pada orang berusaha sebaik mungkin kan. Nah, yang ketiga apa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena Tuhan pasti itu kan orang ngapusi ya, pasti datang. Dan kapan itu kita nggak perlu tahu. Bagian kita adalah berjaga-jaga, begitu Bu. Nah, itu dari pertanyaan mengapa. Masih ada lagi pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, saya renungkan lagi. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya itu harus berjaga-jaga? Bagaimana sikap orang yang berjaga-jaga? Nek isa urut mah dari ayatnya itu, dari dasar ayat mana, tapi ada komisaran dhuwur, tapi dari atas. Apa yang mau temukan di situ? Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong membeli lelaki lagi. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Jadi lengkapkan. Ayat 4 itu bisa menjadi poin. Bijaksana. Bisa. Bijaksana ku apa? Ayat yang ke-4. Bijaksana ku di situ dikatakan bagaimana membawa tidak hanya pelita tapi minyak juga. Nah, ini kan lengkap, ya kan? Utuh, artinya ono pelita, ono minyak, ya kan? Utuh kan? Artinya begini, tidak cukup hanya pelita, tapi harus juga perlu minyak, karena pelita tanpa minyak nggak ada gunanya, begitu kan? Bisa diaplikasikan begini, kan? Tidak hanya cukup tahu firman Tuhan, ya kan? Tapi juga betul, nggak hanya cukup tahu firman Tuhan, mau sekedar tahu firman Tuhan buat apa kan? Nggak cukup itu untuk sampai pada kerajaan surga. Bagaimana mengetahui dan menghidupi apa yang dia ketahui kan begitu. Itu. Jadi bijaksana itu berarti mengetahui firman Tuhan dan menghidupinya. Bisa seperti itu kan. Kalau menurut versinya Matius 25 ayat yang keempat ini. Jadi bagaimanakah sikap orang yang berjaga-jaga untuk menyambut kerajaan Allah? Orang itu harus memiliki sikap bijaksana. Yang kedua, itu sudah poin 1. Menurut ayat 5 dan 6, kita harus memiliki sikap apa ya? Gitu. Keselamatan itu enggak bisa geret-geretan gitu loh. Mama tak geret dan lebih swarga kan enggak. Tapi
keselamatan itu pribadi banget gitu loh. Itu urusan seseorang yang sangat privat dengan Tuhan. Ora iso swarga nunut neraka katut, tidak bisa. Jadi orang itu harus benar apa ya, sikapnya apa ya menurut ayat 5 dan 6 itu, mempersiapkan diri dengan baik. Karena keselamatan itu tidak bisa sambatan. Aku iso mlebu swarga, liyane ora. Mama iso mlebu swarga, aku iso ora, gitu lho. Urung itu wong sak omah iku iso mlebu swarga kabeh. Mergo keselamatan itu kan pribadi banget ya, privasi banget. Orang tersebut dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu karena keselamatan tidak bisa tolong tinulung, berarti orang itu harus memiliki sikap yang benar-benar apa? Mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, kan? Itu sudah menjadi poin yang kedua. Gak bisa nunut to, Mas. Selamatan iku enak meneh. Tarik-tarikan, geret-geretan mlebu swarga ngono. Terus gerete nggo apa rapiah? Kan enggak mungkin. Keselamatan itu pribadi sekali. Oleh sebab itu kita harus sebaik mungkin mempersiapkan diri. Kita gak bisa menolong sahabat kita, keluarga kita untuk masuk kerajaan Allah. Karena urusan kerajaan surga itu sangat pribadi. Jadi firman ini sudah cukup untuk menjadi tuntunan semua orang, kan begitu. Maka itu jagalah hidup dengan baik, mempersiapkan diri dengan sebaik. Jatuh bangun ya lumrah hati ini menungso kan, paling ora aja nyerah. Artinya ngene lho, nek mama iku ngerti ya, es iku mare watu kanggo awakmu, mesti gampang ombe. Tahu yang terbaik untuk dirinya gitu. Ya nek ngerti Gusti Allah mek teko kok malah sembrono. Artinya iya, dia nggak mengasihi dirinya sendiri, betul karo kan. Nek awake dhewe wae ra ditresnani. Apa meneh wong liya kan gitu. Jadi mengasihi diri sendiri itu artinya itu enggak selalu egois, enggak. Artinya mengasihi diri sendiri adalah tahu yang terbaik buat dirinya gitu loh. Tahu yang terbaik buat dirinya. Kalau dosa itu enggak cocok buat dirinya ya jangan lakukan. Wah, bahasanya kayak ngombe es mari watuk kanggo awake. Lah apa diombe? Kan enggak perlu, ya kan? Tahu yang terbaik untuk dirinya itulah arti dari mengasihi diri sendiri menurut versi ini kan. Mengasihi diri sendiri atau memberikan belas kasihan untuk diri sendiri itu artinya enggak selalu negatif sih. Jadi tahu yang terbaik untuk dirinya itu bagaimana. Nah, kalau hubungannya dengan kedatangan Tuhan ya itu mau tahu untuk yang terbaik untuk dirinya sendiri ya apa? Ya harus persiapan sebaik mungkin lah gitu. Merenungkan firman-Nya, tahu poin apa, dihidupi, orang mau ngerti itu tadi kan. Kalau dihubungkan dengan itu kan begitu. Demikian juga dosa tuh, dosa itu. Kadang kita tuh tahu ya dosa itu nggak cocok, nggak baik untuk diri kita sendiri, tapi kita lakukan kan seringkali. Nyacak sidik ngono. Terus njaluk ngapura oleh mari ngono. Ya dosa begitu ya. Nggih kemau ngerti firman Tuhan, ora cukup ngerti. Ini dilakoni. Iku abotnya tuh di situ, tapi ya pertolongan Roh Kudus ya pasti mampu. Sinau sithik-sithik ora nang dadi terus apik ora ono. Langsung apik iku ora perlu ono firman Tuhan. Ana firman Tuhan kan supaya nuntun dhewe supaya jadi baik kan. Yang ora gampang nyerah. Tuhan memberkati.